Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kaping 8 panca boyone lisan iku nglaknati ing suwi-wiji hayawan atawa liyane. Lan kaping 9 panca boyone lisan iku nembang lan nyanyi. Lan kaping 10 panca boyone lisan iku guyon ingkang kelawan banget-banget. Krana setuhune akeh-akeh guyon iku dadi marisi matine ati lan dadi ilang wedine ing Allah. Lan kaping 11 panca boyone lisan iku ngina-ngina lan geguyu ing manungsa. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini luar biasa. Mbah Kiai perhatiannya terhadap lisan kita itu sampai angka pada pagi hari ini sampai angka ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 yang harus kita hindari. Jadi angka yang ke-8 itu melaknat atau mengutuk. Kita itu sebaiknya lisan kita jangan sampai melaknat atau mengutuk orang lain walaupun toh orang itu sudah meninggal. Misalkan Fir'aun yang dikutuk oleh Allah itu boleh, tapi sebaiknya ditinggalkan. Abu Jahal yang dikutuk oleh Allah itu boleh, tapi sebaiknya kita tinggalkan. Tapi bagi orang yang masih hidup, kita tidak diperbolehkan mengutuk. Ali yang dikutuk oleh Allah, walaupun toh dia itu kafir, itu tetap kita dilarang. Kenapa? Karena kita membawa nama Allah ini loh. Ali yang dikutuk oleh Allah, nama Allah itu kita bawa. Ini seolah-olah kita memastikan bahwa si Ali ini yang masih hidup dan dia itu kafir, itu seolah-olah nanti akhir hayatnya tetap kafir. Padahal kan kita tidak tahu, itu satu hal yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui akhir kehidupan seseorang. Hari ini dia masih kafir, hari ini dia masih bermaksiat, masih belum sholat, tapi di akhir hayatnya bisa jadi Allah memberikan petunjuk, memberikan kekuatan sehingga dia menjadi orang yang rajin sholat, menjadi orang yang bertaubat, yang tadinya kafir menjadi beriman. Bahkan sebaliknya, yang sekarang itu beriman bisa jadi menjelang akhirnya menjadi kafir. Karena ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita itu tidak boleh pede. Maksudnya pada hari ini kita kan rajin sholat, kita tetap hati kita itu ada rasa was-was, maka kita harus selalu mohon pada Allah, Allahumma hdina biman hadait, petunjuk. Kenapa? Karena novel itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Sebelum diwujudkan itu sinetron itu ada novel dulu. Di Lauhul Mahfuz itu ada kitab yang menulis
dan tinta itu sudah kering, jadi tidak akan ditulis lagi. Jadi naskahnya itu sudah ditulis. Misalnya Pak Sigit ini naskahnya sudah ditulis, nanti hari Sabtu apa, hari Jumat bangun tidur terus apa, itu luar biasa, sudah ada naskahnya. Nah, kita itu menjalani naskah itu. Jadi maka kita kalau misalkan di naskah itu menjadi orang yang celaka, walaupun toh ada seseorang yang di naskah itu tulisannya celaka di akhir hayatnya, atau dia itu termasuk orang yang sakoah, orang yang celaka, tapi sekarang rajin sholat-sholat, ya nanti sebelum dia meninggal akhirnya dia menjadi orang yang menjadi tidak sembahyang atau melakukan dosa-dosa besar. Begitu juga sebaliknya, orang yang sekarang menjadi gali, perampok, pembunuh, tapi karena naskahnya itu menjadi orang yang baik, dan nanti sebelum dia meninggal di akhir hayatnya menjadi bertaubat. Dan maka kita dari naskah ini memberikan pelajaran pada kita jangan merasa sombong, merasa kita paling baik, merasa kita baik. Karena di akhir hayat kita itu kita belum tahu. Dan kita tidak boleh menghina orang, mengejek orang yang pada saat ini dia tidak sholat, pada saat ini dia merampok, pada saat ini melakukan dosa besar. Tidak boleh menghina. Karena kita tidak tahu, boleh jadi orang yang sekarang itu tidak sholat, yang banyak dosanya, di akhir hanya dia bertaubat. Dan boleh jadi orang yang sekarang rajin sholat, rajin itu di akhir hayatnya. Tetapi karena ini sudah ditulis oleh Allah naskahnya, itu kita bisa melihat tanda-tanda orang yang berbahagia, orang yang ahlu jannah, itu tandanya ya rajin sembahyang, rajin mendengar taklim, itu tandanya. Terus orang yang ahli ke neraka itu ada tandanya tidak pernah sholat, melakukan maksiat, itu tanda. Tapi belum pasti. Kepastian itu setelah meninggal. Kepastian seseorang ahli jannah dan ahli neraka itu setelah meninggal. Kalau ada orang dari kecilnya tidak pernah sembahyang, tidak pernah ngaji dan melakukan dosa maksiat dan dosa sampai meninggal, ya itu kita bisa menvonis ya. Walaupun itu tidak, itu hak prerogatif Allah. Karena ada satu cerita ini, ada orang itu tanya sama Pak Kiai, Pak Kiai, saya ini sudah membunuh 99 orang. 99 orang. Apakah kalau saya mau bertobat itu diterima Allah? Nah, ya ini itu langsung menvonis, tidak. Tobatmu tidak akan terima. Nah, orang ini kan emosi loh, saya itu pengen tobat kok malah langsung divonis tidak terima. Langsung orang Pak Kiai yang satu ini dibunuh sisa, jadi genap 100. Nah, lalu datang lagi kepada Pak Kiai. Pak Kiai, saya ini sudah membunuh 100 orang, mau bertobat. Apakah saya bertobat ini diterima oleh Allah? Nah, terus sama Pak Kiai disuruh dia menuju ke Mekah. Nanti kalau kamu sudah sampai di depan Ka'bah, kamu mohon ampun. Di pintu Ka'bah itu tempat yang mustajabah. Kamu datang ke sana, nanti mohon ampun. Nah, nanti insya Allah diterima. Nah, dia senang. Lalu persiapan, dia berjalan menuju ke Mekah. Untuk benar-benar dia sadar bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan dosa besar, dan dia sebelum meninggal ingin mohon ampun. Karena dia yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nah, itu. Dari kesadaran itu dia berjalan menuju ke Mekah. Sebelum sampai di Ka'bah itu dia meninggal. Nah, ini akhirnya yang namanya cerita,
Lalu malaikat yang bagian ngelompokkan orang apa yang kelompok saadah, orang yang bejo, yang beruntung, dan kelompok yang sakowah, orang yang merugi atau yang tercela, itu saling adu argumentasi. Orang ini masuk kelompok orang yang celaka, malaikat yang mengelompokkan celaka, lalu ditentang oleh malaikat yang bagian kelompok saadah. Enggak, orang ini tetap masuk kelompok orang yang baik. Alasannya apa? Alasannya dia sudah dalam hatinya mau niat bertaubat, dia menyesal akan perbuatan itu. Alasannya. Nah, yang bagian kelompok sakowa, kelompok celaka, tidak, dia termasuk kelompok orang yang celaka karena membunuh 100 orang. Ini luar biasa, 100 orang. Satu orang aja dosa besar, kalau 100 kan berbesar-besar. Tapi dua malaikat ini berargumentasi, tidak ada penyelesaian. Akhirnya mengadu pada Allah. Wah, ini ada hamba panjenengan yang mana hamba ini sudah membunuh 100 orang, tapi dia menyesal, lalu dia mau bertaubat di Mekah. Tapi sebelum dia datang di Mekah itu sudah meninggal. Keputusannya bagaimana? Allah memberikan firman, dah diukur dari rumahnya sampai Mekah. Kalau dia itu sudah mendekati ke Mekah, saya ampuni. Tapi kalau masih jauh dari Mekah, tidak saya ampuni. Betul, malaikat dua itu mengukur. Kalau 100 kilo, maka kalau lebih dari 50 kilo termasuk sudah mendekati. Ya, betul, itu diukur. Ternyata 50 kilo lebih, katakanlah lebih sedikit itu, lebih 5 kilo atau lebih 1 kilo. Akhirnya berarti kan kalau separuh kan 50, berarti kalau lebih dari 50 kan sudah mendekati ke Mekah. Diputuskan dia, tobatnya diterima. Nah, ini kan memberikan gambaran pada kita bahwa dosa sebesar apapun, selama kita menyesal dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu tetap memberikan ampunan. Beda dengan manusia, kalau kita disakiti sekali aja sampai walaupun toh sudah beridul fitri 10 kali salaman, mohon maaf, itu ya dalam hati masih ada rasa sakit. Tapi Allah itu tidak. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Mungkin ada yang masa mudanya kelabu, tapi sekarang sudah pensiun, masih ada waktu, kita tetap semangat. Allah itu Maha Pengampun. Dan kita tidak boleh menghina orang. Mudanya itu minum-minuman, nah ada biduan tidak joget bareng, tapi setelah tua datang ke masjid jangan dihina. Itu dia itu dapat hidayah. Siapa tahu di akhir hayatnya menjadi husnul khotimah. Dan kita tidak boleh sombong. Walaupun sejak kecil kita dilahirkan rajin ngaji, terus jadi aktivis di masjid dan sebagainya, kita tidak tahu akhir hayat kita itu tidak tahu. Tuh, jadi sombong dilarang karena kita tidak tahu, menghina orang juga tidak dilarang karena kita tidak tahu akhir hayat. Sampai di mana tadi? Ini yang ke-8. Jadi mengutuk orang yang masih hidup kita dilarang karena kita mencatut nama Allah itu. Ali yang dikutuk oleh Allah. Misalkan itu kan nama Allah kita bawa-bawa itu. Apalagi sampai ada sumpah demi Allah. Wah, itu luar biasa. Demi Allah, ini saya beli itu dulu 100.000. Kok ditawar 90. Kadang-kadang orang kan terlalu mudah. Demi Allah, saya beli barang ini. Itu
Jangan-jangan sekali kita membawa nama Allah. Nah itu biasa-biasa yang beres demi Allah saya ada itu. Kan biasanya disumpah di atas Al-Quran itu pertanggungjawabnya besar itu karena sudah membawa nama Allah. Jadi ya memang baiat itu penting dalam tapi jangan dianggap itu sekedar seremonial, itu ada konsekuensi moral bahwa setelah kita dibaiat demi Allah kita harus benar-benar menjalankan. Lalu ada ini apa dalil Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin bukanlah pengutuk. Jadi kita sebagai orang beriman bukanlah orang yang pengutuk. Kita jauhkan dari mengutuk. Kalau yang sifatnya umum, misalnya kita mengutuk serangan Israel pada warga sipil, nah itu boleh. Itu sifatnya umum. Jadi tidak menunjuk perorangan. Itu diperbolehkan. Lalu yang ke-9, nah ini kita agak harus hati-hati menyanyi. Nah ini kan biasa kita punya suara yang kita harus dihindari menyanyi. Ya menyanyi itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau syair-syairnya yang menyentuh hati, misalnya lagu-lagu sholawatan itu juga termasuk menyanyi. Orang yang punya suara bagus itu kalau udah nyanyi itu rasanya itu tidak nyaman, nyupir itu dengan nyanyi itu karena suaranya enak atau bukan hobi menyanyi lah. Ini oleh Mbak Kiai boleh kita diperbolehkan menyanyi, tapi nyanyian itu yang sekiranya ada nilai hati kita. Jadi misalkan lagu-lagu kan banyak atau lagu-lagu yang tidak ada nilai. Dulu waktu saya masih kecil itu adanya entit, masih ingat tahun 70-an tuh. Sing nandur timun lemu-lemu kuwi sapa entit, sing nandur aku yo. Nah, itu kan tidak ada nilai toh itu. Beda dengan sholawatan, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu-ibu ambek kiris berambang kan enak, atau gendong anaknya sholawatan tidak entit. Nih, jadi boleh menyanyi tapi oleh Mbak Kiai sebaiknya yang ada nilai atau waktu nyupir baca lagu-lagu sholawatan. Sekarang banyak, alhamdulillah itu tadi malam kita bersama-sama mau maulid dengan lagu-lagunya yang sudah dimodifikasi luar biasa itu. Dulu waktu saya masih kecil belum ada lagu-lagu seperti itu. Ini nyanyian. Yang ke-10 itu sendaguro. Nah ini biasa kita itu supaya akrab kadang-kadang kan guyonan. Nah guyonan itu boleh-boleh saja. Tetapi ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu paling tidak kata-kata yang kita keluarkan itu benar. Seperti pernah Rasulullah itu ditanya oleh seorang perempuan, ya Rasulullah, apakah saya itu nanti bisa masuk surga? Nah, Rasulullah kata bergurau, tidak bisa bu. Di surga itu tidak ada orang tua. Ini kan ibu itu nangis karena dia sudah tua. Dia merasa tidak akan masuk surga. Tapi kata-kata ini benar bahwa di surga itu nanti yang tadinya tua menjadi muda. Nah, jadi setelah diterangkan, maksudnya begini loh bu. Jadi besok ibu masuk surga jadi muda lagi, tidak tua, kan benar. Jadi itulah kita kadang-kadang karena guyonan tuh kata-kata itu kadang-kadang juga digawe-gawe yang mengandung kebohongan, tapi tujuannya biar kita lebih akrab. Atau
yang kedua itu kata-kata itu jangan sampai menyakiti. Kadang-kadang kita guyon berlebihan sehingga menggunakan kata yang menurut kita itu biasa tapi orang lain merasa tersakiti sehingga jadi salah paham, kan begitu. Nah ini ya kita saya sendiri ya sering ngalami, maksudnya guyon tapi ternyata orang itu penerimanya beda sehingga jadi marah, kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika kita berguru itu jangan berlebih-lebihan sehingga kita terus lupa bahwa apa yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat karena saking asiknya guyon sehingga lalu berlebih-lebihan. Ya kita boleh berguru tapi kadang-kadang saja, jadi selingan biar tidak sepanen. Lalu yang ke-11 oleh Mbah Kiai, kita itu dilarang untuk menghina, mengejek, melecehkan. Ini kadang-kadang kita tidak sadar bahwa ketika kita melihat kekurangan orang itu kadang-kadang spontan langsung melihat orang yang kakinya jalannya tidak bagus itu langsung pincang. Nah orangnya kalau mendengar walaupun toh kenyataannya pincang, di saat itu kita pincang itu loh liwatnya, itu termasuk menghina dan menyakitkan orang atau menirukan orang yang telat. Nah itu menirukan pas dia misalkan ngomong-ngomong tapi dengan logat yang telat lalu kita menirukan dan orang itu mendengar, itu juga orang tadi merasa dihina, menyakitkan, itu kita. Lalu ada dalil Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memalukan saudaranya dengan dosa yang telah ditobatinya, niscaya ia tiada akan mati sebelum mengerjakan dosa itu. Jadi kita menghina orang yang melakukan perbuatan dosa, utang orang bayar, misalkan begitu. Dan nanti kita itu akan oleh Allah dibalas, delalah kita juga melakukan seperti itu sebelum kita meninggal. Ini dalil dari Rasulullah. Maka kita jangan lalu menghina orang atas perbuatannya. Wah itu, nah ono biduan joget-joget, misalkan, nanti Allah akan membalas kita delalah nanti melakukan itu. Maka kita harus hati-hati. Jadi menghina perbuatan orang, nanti takutnya kita nanti akan maka dalam bahasa Jawa itu ojo bongkok kayu apa sih pilaran, ojo moyoi engko nak ketularan. Ojo bongkok kayu pilaran, ojo moyoi engko nak ketularan. Yaitu ini bahasa leluhur kita sederhana toh, tapi itu sebenarnya penerjemahan dari hadis ini. Jadi kita tidak boleh menghina orang, ngoyoi orang, takutnya nanti kita justru ketularan. Jadi ada orang melakukan kesalahan, kita mengejek, lalu kita sebelum mati akan melakukan pekerjaan itu juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, proses sholat isyraq telah selesai. Kita sudah melakukan sholat isyraq, sekarang akan bareng-bareng sarapan.
Ini matur nuwun kepada Pak Waria yang telah menyediakan sarapan buburnya. Semoga berkah dunia akhirat Pak Waria, semoga pekerjaannya yang punya gawe diparingi lancar, diparingi selamat, berkah dunia akhirat. Ini monggo. Monggo ibu-ibu, bapak langsung sarapan monggo. Wala. Ini habis sholat Isra, sholat yang jarang kita lakukan, sholat yang mungkin diabaikan oleh umat Islam, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Kanjeng Nabi ngendika bahwa siapa yang sholat Isra sekali, insya Allah ganjarannya sama dengan umroh dan haji. Nah, ini nyun komentaripun Pak Khairul Anam nih. Kita selama hidup, saya sendiri mungkin baru sekali ini sholat Isra, tapi alhamdulillah sekarang banyak yang mempraktekkan. Semoga ini bisa menjadikan kegiatan yang bermanfaat. Ini Pak Ketua Yayasan. Oh, saya sering sama Pak Udari satu kali itu tuh Pak. Monggo komentari gimana Pak Ketua Yayasan nih sholat Isra ini. Monggo. Sholat subuh Nggih. satu kali. Kalau kita memang betul-betul sudah menjadi hak kita, kita mendapatkan hadiah umroh gratis. Iki dasare sholat rene iki apa kuwi? Karena umroh apa karena niate sing tulus sih? Niate sholat umroh, niate sholat Isra. Kalau mendapatkan hadiah umroh, alhamdulillah. Oh Pak, nyun komentaripun Pak. Pak Khairul Anam nggih. Nyun sewu nggih. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih. Sebagai hakul muslim ijabah dakwah saya dapat undangan dari Ketua Takmir Al-Hikmah Baji Dawi. Pagi ini alhamdulillah bisa hadir bersama-sama untuk mengikuti kajian kitab Mbah Soleh Darat dilanjutkan dengan zikir dan sholat isyraq. Kata Nabi, sholat isyraq ini sama seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh taman. Amin, 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 amin. Kita pulang dari masjid ini menyandang predikat haji mabrur dan mabrurah. Amin, 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 amin. Yang kedua istimewa, sekali ikut datang majelis ini dapat kupon umroh. Siapa tahu Allah berikan rezeki sekali. Amin. Datang ini langsung yang dapat. Wah, lagi sekali malah dapat umroh Pak Khairul Anam. Amin, amin gigi. Monggo, dar. Ini ada yang apa itu sedekah bubur. Sedekah bubur ini gawenya Pak Waria. Jadi semoga Pak Waria punya kerja menikahkan anaknya diparingi lancar, gitu, paringi sehat, dados napa niku sakinah mawaddah warahmah, amin. Monggo ibu-ibu dar yen. Pripun Bu, mun tanduk Bu? Nggih. Mboten tuh gitu. Oh nggih, monggo. Monggo ibu-ibu ingkang kathah daring nggih. Nggih. Kesane lho. Ini alhamdulillah wong nggih ajeng diaturke habis subuh tapi mangke ndak repot pokokipun nggih. Saya ngeten mawon. Pripun? Maksud salate. Oh, salate lah nggih. Niki setiap salat Isra ngeten-ngeten maksudnya nggih. Oh, lah ini dilakukan pinten wulan sepindah niki? Oh, sebulan sekali nggih. Sebulan sekali. Pripun? Nggih, langipun. Wah, seminggu sekali bakule boros, Bu. Sarapan. Sarapan. Bu, nggih mungkin pertama sekali dalam sebulan karena ini kan perlu proses nggih mangke. Tapi nanti pripun? Sarapannya mboten napa-napa? Mboten nggih sarapan. Nggih. Jadi Yang penting sarapan. pikine Pak Yudi nu sarapane sing penting kok. Mari semangat.
Niki nek saged lah nek Pak Tamir mantap. pripun mantap, mantap nggih. Amin. Oh nggih nggih Mas, nyun sewu. Monggo nyun sewu. Matur nuwun Pak Arno, Bu Arno ingkang menyediakan tenaga nggih kangge napa niku masak, mugi-mugi jenengan sehat. Bu Arno supaya nek bendinen ben saged ya Bu disuwuni. Oh ngoten. Nggih. Monggo. Pak. Niki nyuwune seminggu sekali niku pripun salate? Mangke nggih. Seminggu sekali nggih. Wah, lamun kerep-kerep nggih. Tapi insyaallah mboten, Pak. Insyaallah nek anu mboten. Mangke diulangi mleh. Bosene mboten. Wah, lah nek mboten ngeten mboten maca kulhu e. Rezekine kulhu. Monggo komentare Pak Dur pripun Pak Dur? Iki Pak Haji. Serat kan Pak Haji. Pripun? Lah niki dados Pak Haji sedaya niki berarti nggih. Pripun Pak Bas? Mantap Pak. Mantap. Allah berkah. Amin. Lah niku pripun? Ibu-ibu nyuwune seminggu sekali ya, wah kecepeten nih ya. Insya Allah sebulan sekali. Pripun Pak Jen? Oh nggih. Sebulan sekali mon nggih. Amin. Pak Diarto, sebulan sekali napa seminggu sekali salatnya? Oh manut nggih. Pak Yudi, lah niki makme tok sing penting. Oh sebulan sekali nggih. Alhamdulillah. Nggih. Mas Tat, iki ne lho. Dilebokke saiki. Pak Arno, mungkin sanese dikendhar Pak ngenten tiang-tiang lewat. Pripun? Nek enten tiang-tiang lewat diaturi sarapan nun. Pak Margino sama siapa aja nih Pak Margino? Gimana? Kali sinten mawon iki rombongane? Ini rombongan saya dan nyonya saya Bu Pundi? Bu Kris? Bu Imam. Oh Bu Imam nggih. Tak ambil sekalian tak gondol bawa ke sini. Oh nggih matur nuwun. Monggo, Pak. Nggih. Mas, sing lebokke iki Mas. Sing lebokke kotake lho. Lha ora apa-apa. Kan kuwi. Janipun salate wau kula napa ajeng kula rekam lho kuwi dhewe mboten salat kan repot malah. Eman-eman nggih lha nggih. Guys, mugi-mugi berkah sedaya nggih. Amin. Insyaallah paling mboten sewulan sekali Bu nggih. Diwontenaken kersane istiqomah nggih. Amin. Niki mau diaturi Bu Haji sedaya lho berarti nggih. Lah dia sami kok. Hadiah kan sami umroh kali haji. Pun dados Bu Haji sedaya nih. Amin. Amin nggih. Nggih matur nuwun.